Kabar gembira, berikut kita ulas poin-poin penting pencairan gaji ke-13 yang akan dicairkan pada 2 Juni 2025, menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dari netizen terkait dengan tanggal pencairan, kemudian autentikasi, apakah perlu autentikasi ulang, serta apakah ada kenaikan gaji, dan apakah cair 2 kali, atau cair berbarengan dengan gaji pensiun. Nah, ini akhirnya Taspen menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita ulas dalam video kita kali ini, serta kita bahas juga terkait dengan informasi terbaru terkait dengan skema pensiun fully funded. Sebagai tambahan, apakah sudah mulai diberlakukan dan kapan mulai diberlakukannya. Nah, informasi ini kita sampaikan dalam video kita kali ini di hari Kamis 22 Mei 2025. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama di sini, pembayaran gaji ke-13 telah diumumkan oleh Taspen yang mana pencairannya akan dilakukan paling cepat itu di 2 Juni 2025. Ada poin-poin penting yang wajib Bapak Ibu ketahui menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya terkait dengan pencairan ini. Adapun pertanyaan yang pertama itu adalah terkait dengan autentikasi. Apa perlu dilakukan 2 kali autentikasi atau cukup 1 kali saja? Ini ada pertanyaan dari netizen. Akhirnya Taspen pun menjawab pertanyaan tersebut. Untuk melakukan pengambilan gaji ke-13 bisa dilakukan tanpa perlu melakukan autentikasi ulang. Nah, jadi untuk gaji ke-13 Bapak Ibu tidak perlu melakukan autentikasi ulang. Autentikasi itu hanya perlu dilakukan untuk pencairan gaji pensiun bulanan saja. Nah, gitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bareng dengan gaji pensiunan nggak, Min? Katanya. Jadi, apakah pencairan gaji ke-13 ini berbarengan dengan pencairan gaji pensiun? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa gaji pensiun itu cairnya di tanggal 1, mulai tanggal 1. Sedangkan gaji ke-13 cairnya mulai tanggal 2. Bisa saja pencairan tanggal 2 dan bisa saja cair di tanggal 3, karena itu paling cepatnya di tanggal 2. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin berbarengan, otomatis ngambil gajinya itu mulai tanggal 2 atau di atas tanggal 2. Apabila gaji 13 sudah cair, baru ambil gaji bulanan kalau ingin berbarengan. Sementara jawaban dari Taspen adalah sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian gaji ke-13 dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 2 Juni secara bertahap. Nah, ingat ya, secara bertahap. Kalau secara bertahap ini artinya bisa saja ada yang cair di tanggal 2 duluan, ada juga yang mungkin cair di tanggal 3. Namanya juga bertahap ya, melalui kantor bayar pensiun atau perbankan atau pos masing-masing. Apabila belum diterima, mohon dapat menunggu terlebih dahulu untuk mengantisipasi proses mutasi bayar antar bank. Nah, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ahli waris masih dapat gaji ke-13? Nah, jawabannya adalah untuk penerima pensiun janda, duda, yatim, atau piatu masih mendapatkan gaji ke-13. Nah, itu jawaban dari Taspen. Kemudian, halo Min, mau tanya nih, apakah gaji ke-13 disertai kenaikan gaji pensiun? Nah, halo Sobat Taspen, kami informasikan besaran gaji ke-13 berdasarkan komponen yang dibayarkan pada bulan Mei 2025 terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Saat ini kami belum menerima regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun. Nah, jadi untuk kenaikan gaji hingga saat ini belum ada regulasinya. Walaupun sebelum-sebelumnya memang ada kabar terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, tetapi pemerintah hingga saat ini masih belum merilis aturan terkait dengan kenaikan gaji ini, baik itu untuk PNS maupun untuk pensiunan. Jadi masih menggunakan gaji lama ya, yaitu di gaji Mei 2025. Kemudian, bagaimana dengan gaji ke-13 ASN? Kapan cairnya? Nah, jawaban dari Taspen adalah untuk informasi ASN silakan konfirmasi di satuan kerja masing-masing. Kemudian tambahan lagi. Pertanyaan selanjutnya, untuk pensiun yang TMT 1 Mei 2024 ini salah dia nih, 1 Mei 2025 lah ya.
berasal dari pegawai daerah, dapatnya di samping gaji K13, apakah bisa dapat juga tunjangan perbaikan atau TPP K13-nya, Min? Nah, jadi Bapak ini adalah pensiun di 1 Mei 2025 berasal dari pegawai daerah ya, dapat gaji K13. Jadi tunjangan TPP K13-nya dapat juga nggak? Kan gitu ya. Nah, halo Sobat Taspen, TMT 1 Mei 2025. Gaji K13 pensiun dibayarkan Taspen. Dan gaji K13 tunjangan kinerja dibayarkan satuan kerja. Jadi untuk gaji K13-nya dibayarkan oleh Taspen, sedangkan tunjangan kinerja atau TPP itu dibayarkan oleh satuan kerja masing-masing. Nah, jawaban dari pihak lain juga ada, kalau pensiunan udah nggak ada TPP, cuma gaji bulanan, THR dan gaji K13. Nah, betul. Sebagaimana kita informasikan sebelumnya bahwa untuk THR, kalau di PNS itu ada tambahannya gaji pokok dan tunjangan kinerja atau TPP. Sedangkan untuk pensiunan, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan itu nggak ada lagi, ya. Karena sudah tidak aktif lagi bekerja, yang dapatnya hanya gaji pokok beserta tunjangan keluarga, tunjangan pangan gitu ya. Nah, berdasarkan infonya seperti itu. Kemudian, apakah gaji ke-13 ada potongan min? Seperti misal masih ada pinjaman dari bank. Nah, kami informasikan gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun, kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jadi bulan ini hanya 1 kali dapat gajinya Kamin atau 2 kali diterima bulan ini? Wah, ini pertanyaan juga nih. Jadi bulan Juni ini dapat gaji 1 kali atau 2 kali? Ini masih bingung juga nih, ada yang bertanya. Untuk bulan Juni 2025 akan dibayarkan gaji ke-13 serta dana pensiun bulanan. Terima kasih. Jadi ada 2 gaji yang Bapak Ibu dapatkan nantinya, yaitu gaji pensiun di bulan Juni, kemudian gaji ke-13 ya, yang cair juga di bulan Juni. Kemudian Kak, P3K tidak terima Taspen kah katanya. Nah, P3K manfaat yang diberikan oleh Taspen hanya JKK saja, jaminan kecelakaan kerja. Nah, itu ya. Kemudian, apakah benar katanya jika punya 2 hak pensiun, yaitu pensiun atas nama sendiri dan pensiun janda, maka yang akan dibayarkan gaji 13-nya hanya salah satu yang gajinya lebih besar? Betul Sobat, terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya itu. Jadi kalau kita sebagai pensiun sendiri, kemudian juga sebagai pensiunan janda, maka gaji ke-13-nya hanya satu yang dibayarkan, yaitu yang nominalnya lebih besar. Kemudian terkait dengan informasi fully funded, pesangon fully funded, hingga saat ini aturannya belum terbit. Jadi apakah para pensiunan akan mendapatkan pesangon fully funded 1 miliar dan kapan mulai berlakunya itu masih belum terjawab hingga saat ini. Karena hingga saat ini berdasarkan data yang kita cari itu datanya terkait dengan aturan itu belum terbit ya Bapak Ibu. Jadi kita harus sedikit bersabar terkait dengan aturan fully funded ini kapan mulai diberlakukan. Kita harus menunggu aturannya terlebih dahulu. Untuk saat ini, sepertinya pemerintah masih dalam pembahasan dan merampungkan RPP turunan dan sebagainya.